Shalom Gereja Oikos Online, kita bersyukur kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mazmur 136 bilang kayak gini, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan Allah semesta langit. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara mempercayai seseorang, orang yang sangat saudara percayai, tapi terus kemudian orang tersebut berbuat jahat atau mencuri atau memakai nama saudara atau bahkan menikam saudara dari belakang. Tentunya kita
bisa kecewa, bahkan sangat kecewa dan berakhir dengan kepahitan terhadap orang tersebut. Lantas bagaimana kalau firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu? Bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang yang sudah merugikan kita, orang yang sudah merusak nama baik kita, orang yang menikam kita dari belakang? Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu David Ciputra yang berasal dari kota Perth, Australia. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Saudara sekalian, jemaat Gereja Oikos Online. Saya berdoa semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini merupakan satu kehormatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, temanya tentang percaya di balik kekecewaan. Nah, saya percaya saudara sekalian, pasti saudara pernah dong mengalami kekecewaan. Mungkin saudara pernah mengalami kecewa dengan suami, dengan istri saudara, kecewa dengan anak, kecewa dengan pemimpin gereja. Saya pernah mengalami kekecewaan di dalam pekerjaan saya. Saya mau cerita dahulu background saya, saudara sekalian. Pekerjaan saya adalah employment consultant. Jadi pekerjaan saya itu adalah untuk membantu orang-orang yang disable, orang-orang yang ada medical condition mendapat pekerjaan di Australia ini. Nah, ceritanya saudara, saya pernah bawa, ini ada satu anak muda untuk interview. Jadi hari itu saya bawa dia interview di satu employer, di satu warehouse yang besar gitu ya. Jadi pekerjaannya adalah sales. Jadi sales ini, jadi employer ini butuh satu orang yang bisa buat sales untuk menjual barang-barang supplies di warehouse-nya dia. Jadi hari itu saya udah jauh-jauh, saya jemput dia dari rumah, saya do my best untuk give best customer service. Jadi saya jemput dia, udah kita datang on time, kita ketemu, diwawancara, di interview. Employer-nya udah suka dengan anak muda ini, karena anak muda ini bajunya bagus, orangnya on time, orangnya oke lah, bisa interview. Oke, jadi udah dapet. Nah, jadi hari itu employer-nya di akhir interview bilang gini sama anak muda ini, oke, saya mau kamu mulai kerja hari Senin. Itu kira-kira hari Rabu gitu kita interview. Wah, saya bilang puji Tuhan, kita dapat satu anak muda ini akhirnya bisa bekerja. Nah, besoknya saudara, itu hari Rabu kan ya, jadi interviewnya. Besok hari Kamis, dia telepon saya. Dia bilang gini, I'm sorry, I cannot work. Wah, dia nggak bisa kerja. Dia bilang, loh kenapa? Saya kaget gitu kan. Saya bilang, kenapa kamu nggak kerja? Kenapa kamu nggak mau kerja? Kan kamu kemarin nggak bagus gitu. Nggak, dia bilang, oh saya nggak mau kerja aja karena saya tuh ada mental health. Jadi dia tuh ada masalah jiwanya dia, di pikirannya dia tuh takut sekali untuk bekerja. Jadi dia nggak mau kerja. Jadi untuk informasi Bapak Saudara sekalian, karena di Australia ini kan ada namanya Centrelink ya, ada pemerintah mengasih uang tunai buat orang-orang yang demikian, orang-orang ada sakit gitu, segala orang yang lagi mencari pekerjaan. Waduh, saya denger itu saudara, saya kecewa. Saya marah. Saya bilang gini sama dia di telepon, kamu ya, saya ini udah benar-benar berusaha buat kamu. Saya udah interview bareng sama kamu. Kenapa sih kamu nggak mau coba aja? Saya coba persuade, saya coba telepon, saya coba motivasi dia, tapi dia tetap nggak mau. Dia nggak mau kerja. Wah, itu detik itu saudara, saya down. Saya bilang sama manajer saya, udah, kayaknya gue nggak mau kerja lagi juga nih kayak gini nih kalau kliennya gini. Nah itu saudara, satu momen di dalam pekerjaan saya di mana saya merasa kecewa. Saya merasa saya udah berusaha sebaik-baiknya, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi ternyata air susu dibalas air tuba. Akhirnya saya merasa di backstep gitu segala. Nah saya percaya saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian pasti pernah mengalami kecewaan seperti itu, bukan? Demikian juga dengan satu orang di Alkitab yang pernah mengecewakan oleh tuannya. Saya mau bacakan Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan di kitab Filemon. Filemon pasal 1 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata, karena itu sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, Bapak Saudara sekalian,
Ini kitab Filemon ditulis oleh Rasul Paulus. Siapakah Filemon ini? Filemon adalah murid rohani dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tulis, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan. Artinya apa? Paulus adalah pemimpinnya Filemon. Nah, coba perhatikan, saudara, ini menarik di ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadaku. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan. Jadi Paulus ini lagi dipenjara, saudara. Dan di ayat 10, Paulus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Yaitu siapa, saudara? Onesimus. Siapa Onesimus ini, saudara? Nah, di ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Oke, saya mau kasih tahu background siapa ini Onesimus dan mengapa surat Filemon ini ditulis. Jadi ceritanya, saudara, Onesimus adalah hamba dari Filemon. Onesimus dipercayai oleh banyak para scholar, banyak ahli Alkitab. Onesimus ini mencuri sesuatu dari Filemon. Jadi dia kabur. Nah, di tengah-tengah dia kabur melarikan diri, dia bertemu dengan Rasul Paulus di penjara. Di penjara itu, Onesimus bertobat, saudara. Onesimus berbalik melayani Paulus. Karena itu di firman Tuhan berkata, dahulu ia tidak berguna bagimu. Onesimus ini dahulu ini orangnya tidak berguna. Dia ini pencuri, dia ini kriminal. Tetapi sekarang ia berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, bahkan di ayat 12 ya, firman Tuhan bilang, dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Di ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan, seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerima untuk selama-lamanya. Nah, ini perhatikan. Di ayat 16 nih kuncinya nih. Menerima selama-lamanya bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba. Yaitu sebagai apa? Sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun dalam Tuhan. Bayangin, saudara, Onesimus ini kan kriminal, tetapi karena dia sudah bertobat, Paulus meminta Filemon untuk menganggap dia sebagai saudara, saudara yang terkasih. Menarik ya, di ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, perhatikan, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Wow. Saya mau beritahu satu hal, saudara. Kalau saudara adalah Filemon, kalau saudara menerima surat ini, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara waktu melihat Onesimus, kriminal ini sudah mencuri, dia memberi surat ini, apa yang saudara pikirkan? Waktu saudara baca, apakah saudara marah? Apakah saudara, yang benar Paulus, ini orang kan kriminal, mencuri, aku udah mau masukin dia penjara. Karena pada zaman itu, saudara, seorang hamba itu berhak dihukum mati oleh tuannya kalau dia melakukan perbuatan kriminal pada waktu zaman itu ya, dulu ya. Jadi, untuk menerima Filemon, bukan sebagai saudara ya, untuk menerima Onesimus kembali sebagai budak atau sebagai hamba, itu nggak gampang buat Filemon. Nah, saya mau perhatikan, saudara, apa reaksi Filemon? Saya mau perhatikan satu-satu ya. Yang pertama, Filemon diminta untuk menghargai, untuk bisa menghargai Onesimus, bukan sebagai hamba. Perhatikan, saya mau bilang, saudara, bahwa setiap dari kita
mempunyai harga, mempunyai nilai. Berapa angka yang kita punya, yang kita berikan pada orang yang menyakiti kita. Mungkin kalau saudara yang menyakiti kita, mungkin bila ada saudara yang mungkin disakiti oleh teman bisnis, oleh rekan pekerja, mungkin saudara akan menganggap dia bukan lagi saudara, dia lebih rendah mungkin daripada manusia biasa. Tapi hari ini saya mau bilang, kunci yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan dalam sesama kita. Yang pertama, hargai dia. Hargai dia. Hargai saudaramu itu. Walaupun dia sudah menyakitimu, walaupun dia sudah mengecewakanmu, hargai dia sebagai saudara yang kekasih. Yang pertama, itu adalah permintaan Paulus kepada Filemon. Permintaan Paulus yang kedua, yaitu di ayat 18. Kalau dia, Onesimus, sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Paulus minta. Ini permintaan berat loh saudara. Berapapun yang Onesimus sudah curi dari Filemon, Paulus berkata, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Artinya apa? Paulus bilang, aku yang bakal ganti rugi. Paulus meminta untuk Filemon bisa mengampuni. Yang pertama, yang diminta oleh Paulus, menghargai. Yang kedua, diminta Paulus oleh Filemon, mengampuni. Ini nggak gampang, saudara. Yang ketiga, yang lebih susah lagi. Yang pertama, kita hargai ya. Hargai lebih dari hamba. Yang kedua, kita mengampuni. Yang ketiga, yaitu di ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Yang ketiga, kita bisa menerima kekurangan dia, menerima apapun yang sudah dia salah, apapun yang sudah dia lakukan. Saya mau bilang saudara, bahwa kalau saudara kecewa saat ini, kalau saudara mungkin saat ini mengalami satu kekecewaan, satu kesakitan karena apapun yang saudara sudah alami, saudara bisa kepahit, saudara pasti kecewa. Tapi ada satu prinsip, kalau saudara lupa dengan khotbah saya hari ini, satu prinsip ini adalah, kekecewaan adalah perasaan, tetapi kepahitan adalah pilihan. Saya ulangi ya, kekecewaan adalah perasaan, tetapi kepahitan adalah pilihan. Saudara kecewa itu normal, setiap kita dari kecewa. Saya belajar, saya juga bilang saya saksikan ya, klien saya, customer saya, mengecewakan saya. Tetapi, untuk menjadi pahit, untuk menjadi benci, untuk kita menjadi dendam dan dengki, itu adalah pilihan. Demikian juga, untuk menghargai, untuk mengampuni, dan menerima orang yang menyakiti kita, adalah pilihan. Saat ini saudara, saya mau berkata, pilihan ada di tangan saudara. Filemon dihadapkan oleh 3 pilihan tersebut. Yang pertama, untuk menghargai Onesimus. Yang kedua, mengampuni Onesimus. Yang ketiga, menerima Onesimus. Dan sejarah Alkitab, sejarah gereja mula-mula mencatat bahwa Onesimus bukan hanya bisa dihargai kembali, Onesimus bukan hanya diampuni, Onesimus bahkan bisa diterima. Sejarah Alkitab mencatat bahwa Onesimus adalah bishop, adalah pemimpin gereja mula-mula. Jadi dia diangkat dari seorang budak menjadi seorang pemimpin gereja. Hari itu, Filemon dihadapkan pilihan yang berat. Dan Filemon memilih untuk mengampuni. Filemon tidak memilih untuk kepahitan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saudara alami hari ini? Saya mau encourage, saya mau beri dorongan buat saudara bahwa kepahitan adalah pilihan. Sebaliknya, mengampuni adalah pilihan juga. Ampunilah saudaramu yang sudah menyakitimu. Jangan lupa, kekecewaan adalah perasaan, tapi kepahitan adalah pilihan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga saudara bisa diberkati oleh sharing saya.
Tuhan memberkati. Saya yakin dan percaya saudara sudah menerima firman Tuhan dan Tuhan sedang berbicara kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin saat ini saudara sedang mengikuti acara ini, mengikuti ibadah Gereja Oikos Online ini. Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Mungkin ada orang-orang yang datang di dalam hidup saudara. Orang yang merugikan hidupmu, mungkin merugikan secara materi, entah mungkin mencuri hartamu, atau merusak nama baikmu, atau bahkan melakukan hal-hal yang membuat saudara banyak kehilangan. Bahkan secara kasar mungkin menikam saudara dari belakang, yang tadinya orang ini saudara sangat percayai, ternyata pada saat saudara punya proyek, orang tersebut diam-diam mengambil proyek itu untuk dirinya sendiri, sehingga saudara sakit hati, saudara kecewa, saudara marah, saudara pahit terhadap orang tersebut. Hari ini firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Onesimus melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Filemon. Ya mungkin Alkitab tidak menjelaskan secara kronologis berapa yang Onesimus rugikan bagi majikannya. Apa yang dia curi kita tidak tahu. Mungkin mencurinya dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga Onesimus dimasukkan dalam penjara. Tetapi Paulus berkata kepada Filemon bahwa kamu harus menerima Onesimus sebagai saudaramu. Dan bahkan Paulus berkata, kamu berhutang kepadaku, demi memandang aku, terimalah Onesimus. Saya tidak tahu seberapa besar kekecewaan saudara, sakit hati, atau kepahitan yang saudara alami saat ini. Tapi saat ini biarlah kita mengambil satu pilihan untuk kita melepaskan pengampunan. Pada saat kita melepaskan pengampunan, kita sedang melepaskan diri kita dari kekecewaan, dari kepahitan, dari rasa tidak mengampuni. Sehingga hidup kita lebih bebas. Karena Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam akar kepahitan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu, siapapun juga yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa kalau ada kekecewaan, sakit hati, hal-hal yang merugikan di dalam hidup kami yang dilakukan oleh teman kami, oleh saudara, bahkan saudara seiman kami, bahkan mungkin hamba Tuhan sekalipun. Tuhan, hari ini kami mengambil keputusan untuk kami melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saat ini, untuk siapapun juga yang saat ini sedang mendengarkan atau sedang berdoa saat ini. Mungkin mereka mengalami kesulitan untuk melepaskan karena begitu sakit, begitu kecewa, begitu pahit yang diperbuat oleh orang tersebut. Roh Kudus, Kau berikan kepada kami kemampuan untuk kami melepaskan pengampunan terhadap orang tersebut. Di dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa saat ini biarlah penghiburan, roh penghiburan yaitu Roh Kudus untuk terus bekerja di dalam hati setiap anak-Mu Tuhan. Sehingga yang pahit menjadi manis. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, di akhir kata ini saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.